Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awratnal kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah wa bi iznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang sudah menunjukkan pada tanggal 9 bulan Februari, insyaallah 28 Februari kita tarawih Pak Bu. Insyaallah 1 Maret mulai Ramadan pertama. Inilah amalan-amalan kita di bulan ini sebagai persiapan kita menuju tamu yang sangat agung, Ramadan al-Mubarak. Betul tadi apa yang disampaikan Pak Pengurus, agama kita ini bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Sekali lagi, bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk diamalkan. Berikut ini amalan kita bulan Sya'ban ini yang dilakukan oleh Nabi. Pertama, dikaji apa Pak Bu? Udah dikaji oleh Ustaz, nanti waktu enggak itu saja. Kita amalkan datang amal ibadah waktu dari hari ini. Pertama, Nabi Muhammad kalau masuk bulan Rajab dan Sya'ban meningkatkan ibadahnya, menguatkan ruhiyahnya. Jadi yang jarang-jarang kau saji, acak-acaklah kau saji. Yang jarang baca Quran, bacalah Quran. Enggak nanti tumben apa Bu? Ya itu Pak. Bagaimana demikian? Karena Nabi itu persiapan sebelum Ramadan 2 bulan. Dari awal Rajab petang, Nabi tidak pernah alpa setiap hari membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Padahal Nabi Pak Ajal itu selalu sudah jelas, pasti insyaAllah amal ibadahnya diterima, jelas dosa-dosanya diampuni. Tapi begitu setiap tahunnya berharap berjumpa dengan Ramadan. Kenapa? Lumbung pahala di situ, kebaikan-kebaikan, kesempatan untuk dibakarnya dosa-dosa. Ada cik malam, tapi dia beribadah malam itu lebih hebat dari 82 tahun kita beribadah malam. Bapak Ibu bagi perempuan, puasa tadi saya itu. Ininya macam Quran. Ini banyak kebaikan. Tak kawin, ibu memberikan perbukaan kepada yang bersangkutan. Apa halunya saat itu tak kawin ibu? Ibu sadarnya pahala ibu puasa, baca Quran, betul. Itu untuk antunya lain tanpa dikurangi pahala sedikit pun untuk dia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi bertambah amal-amal dari kau selipkan doa tadi setelah doa. Doa ini. Sepertiga mau didoakan Allahumma barik lana apa dia maksudnya. Sepertiga berikutnya fi Rajab wa Sya'ban, bulan Rajab Sya'ban, lagi Sya'ban ini. Sepertiga ketiga terakhir wa balik sampai umur. Sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Wa balikna Ramadan. Baca kini doanya kita ulang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Di Rajab wa Sya'ban. Wa balikna Ramadan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, seperti penuturan para sahabat Nabi, kata mereka, kami tidak pernah melihat Nabi yang paling banyak puasa sunatnya kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi bersama ini Pak. Dan kami tidak pernah melihat Nabi yang full penuh sebulan penuh itu puasa kecuali pada bulan Ramadan. Jadi apa PR untuk kita amalkan dari hadis tadi? Ya besok hari Senin puasa Islam. Ini nak main apa? Kajian. Tak ada jadi itu kajian untuk amal. Besok hari Senin puasa Islam.
Apa saja puasanya? Apakah ada puasa yang khusus dan bersama? Enggak. Misalnya Kamis, ya Ustaz, kan di bulan lain itu puasa biasa saja itu. Ya datang bulan Syaban lebih rapi, lebih disiplin, ada 3 itu. Oh ingin banyak dari itu silakan. Ada namanya miswak, puasa Ayyamul Bid. Nabi tidak pernah tinggal setiap pertengahan bulan puasa pertengahan bulan purnama Ramadan apa? Nabi tidak pernah tinggal. Dan insya Allah dalam balik kalau salah boleh. Dalam bulan Syaban boleh 3 hari, 3 balik apa balik 2 balik. Boleh 2 hari, 3 balik apa balik. Boleh 1 hari bulan purnama terang benderang di suatu puasa. PR untuk diamalkan. Ya Allah berkaitan. Jemaah kemudian itu ya Ramadan. Bapak Ibu ini banyak dari itu silahkan. Ada namanya puasa Nabi Daud. Baca Bapak Ibu. Selang-seling. Ada di antara ibu-ibu bapak-bapak Ramadan lalu masih ada dia tinggal walau datang bulan atau karena sakit barangkali itu akan dibayar. Bulan Syaban kan? Jangan pula itu hutang Ramadan tak kau kita bawa lo ke Ramadan berikutnya menumpuknya. Dek mengandalkan ingatan, tidak pernah baca tay, terlupa. Lain tinggal ya, 2 atau 3 lain tinggal ya. Kiranya sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang cerita ingat? Anak berdosa mungkin datang bulan Ramadan yang lalu, ada kita tanya benar. Berdosa ibu kalau tidak ingat. Jadi PR yang kedua untuk kita amalkan memperbanyak puasa sunnah. Pak Bu, itu nampaknya tuh pemanasan. Pemanasan latihan sebelum datangnya Ramadan. Anak-anak kita ada yang kita arahkan diajar untuk ikutnya puasa. Yang kita perlu diajarkannya adalah bulan Syaban. Pada bulan Ramadan saya Ustaz, dia mengurangi kalau jawab ibu bulan Ramadan. Berikut tiba-tiba sebelum puasanya Ramadan yang puasa. Sesuatu cari jam. Jamku kurang baterai kemana dari lama. Baterai lama jam kini jam berapa kamu? Karena tidak terbiasa sehingga itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalan kita yang ketiga menyegarkan kembali pengetahuan kita tentang fikih puasa. Jadi ulang-ulang kaji. Apa cocok? Kalau ada yang kurang paham tentang puasa kita tanya ke orang yang ahli terkait ini. Cobalah bayangkan Ibu, Pak. Ibu, jadwal kontrol di bulan Ramadan. Sakit. Jadi, pagi lebih awal jam 8 datang. Jam 9 dokter tiba. Apa dokter kuat baru sakitnya dikom. Kalau begitu supaya capek cek kamu suntian sedari, siap ambil UB, pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, astagfirullahaladzim. Lupa tadi tidak mengajian ke dokter. Kamu kan ini sedang puasa disuntiknya siapa? Batal nggak puasa? Dari jam 9 pagi sampai jam 6.30 itu ragu saya. Ragu. Kalau batal jalan lo makan. Itu tuh kan. Kalau batal tidak batal, karena latih. Itu tidak ilmu kau tidak ada akhirnya. Dewa caranya. Memasak pembukuan cindua di rumah. Tak masukkan garam, sahabatnya entah. Bisa pukul pasti. Dengan panganannya tidak tahu. Tidur panganannya kosong pokok batal tidak satu tidak. Cobalah bayangkan Bapak Ibu kalau tahu Ibu tadi terkait dengan hukum hakam dan terkait dengan tadi tenang. Penting tidak? Perlu banget. Kaji nampaknya. Walaupun setiap tahunnya kita berjumpa dengan Ramadan, dari asal cuma puasa saja. Tapi ada sangat kita orang kaji. Perlu. Dan kalau ada perlu, memang suntik menyuntik. Jadi tidak ada di zaman Nabi depan. Tidak ada di zaman Nabi. Tapi bila selesai muzakarah para ulama-ulama waktu selesai sehingga duduk takanya hukum akhir. Penting kan? Nanti ada sedikit kita sampaikan terkait fikih puasa. Yang keempat, buatlah dari ini target maksimal bulan Ramadan. Saya ada rencana Bapak Ibu yang mengatakan doa, tulis. Bapak lalu tulis. Saya ada rencana ke puasa Ramadan. Insya Allah lah puasa tulis. Saya ada rencana ke tarawih. Insya Allah jangan sampai tinggal. Tulis. Yang mau puasa bertambah ceklah insya Allah kalau kini Ramadan ampun nyolo untuk membaca terjemahan Al-Quran tulis.
Bapak Ibu, aku ada rencana anak-anak cucu menantu. Sabtu Minggu itu buka sama kumpul. Ini luar mendengar kaji bacaan tilawah cucu apa tulis. Sehingga anak-anak itu ketika Sabtu Minggu nak buat acara lain, bapak kemana? Ada besok di rumah. Bapak Ibu, kalau setiap muslim seperti ini merencanakan 1 Maret 2025 Ramadan, insya Allah berbeda tu tahun yang masuk depan. Nampak terukur. Jalan. Habis itu kalau tiba-tiba evaluasi jalan loh. Awak cita-cita sama khatamkan Quran, seminggu puasa Al-Baqarah tuntas lah itu. Ada yes sama ikut. Kalau seminggu Ramadan tentu lagi juzkan 7 tu, itu kan. Tidak payah Bapak Ibu untuk mengatakan 10 Al-Quran itu 30 juz 30 hari puasa tentu 1 juz sehari 1 juz dan sehari itu 10 lembar 1 juz. Awak sembahyang 5 kali sehari semalam, 5 kali itu dibagi 10, tapi 2 lembar. Anak 2 lembar pun cukup jadi jam berapa ini 2 lembar. Tak ada 2 masalah cuma, tak ada 2 mencuci, tak ada 2 berdoa. Nah, kalau kita mau ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nampak wajah-wajah Bapak Ibu harus semangat nampaknya insyaAllah ya. Jadi sampai itu Pak, itulah membaca doa tadi, meningkatkan ruhiyah maknanya kita, proses Quran ibadah. Yang kedua adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah, pemanasan. Yang ketiga menolong kaji terkait dengan fikir puasa. Yang keempat membuat target maksimal. Yang target yang maksimal. Kalau pun tercapai 100%, 80% jadi jual. Ikut target kita, nasi kita. Sudah atas sana. Bapak Ibu terkait dengan fikir puasa, yang pertama syarat wajib puasa. Kalau cukup syarat wajib puasa. Tapi kalau tidak cukup, tidak wajib puasa. Yang pertama balik anak kita, tidak wajib. Tapi sebagai orang tua kita arahkan masuk pahalanya terus ya. Orang tua sehingga nanti ketika jadi dewasa mengertinya belajar puasanya untuk saya. Ada Pak pengurus yang sangat luar biasa semangatnya Pak. Sehingga siang hari bulan Ramadan ada yang makan es krim jam 10 sama 5, dia mau saja Bapak. Oh, tidak bisa kalau Pak Ustaz. Tangkok, macam apa yang itu tangkok? Jangan dapatnya nak kita. Syarat wajib puasa orang balik. Apa yang lain komentar. Cari badan dulu. Jangan dari belakang mencari. Kalau dari belakang yang mulai kelas 3 SD baru. Tapi dicari dari mukosa yang belinya panjang, sumbernya tabah. Tidak ikut pun anak kita. Ikulah dewasa dah balik. PRT dah takut, dah tahu orang kau. Yang boleh betul-betul PP betul pun jangan Pak Tenti belajar dulu. Bagaimana ilmunya? Kiranya 4 kilo. Orang gila tidaklah wajib berpuasa sebab syarat wajib tadi selain balik berangkat itu bahkan tak darinya. Apa-apa ibu-ibu di surat tanggal 1 Maret kok ada yang kilo dan sahur yang puasa itu ada. Udah, boleh ya. Nah, jadi parawin kan terlalu lupa curang gaji kuatnya. Jadi nak puasa orang kilo tak? Jadi boleh. Astagfirullah. Jadi ada hadis Nabi rufi al-kalam ala thalas. Bila diangkat kalau 3 keadaan. Maksudnya mereka yang catat. Laki-laki dan catat. Orang yang lupa sampai jengik, orang yang terlalu sampai jago, orang gilo sampai akalnya pulih sehat kembali. Ibu-ibu bapak kalau gilo di seluruh tanggal 1 Maret boleh nak puasa. Bukan ini Pak. Ada yang berencana. Ada kalau ada berencana gilo, jadi ada puasa gitu. Iya. Berikutnya syarat wajib puasa itu Pak selain balik berangkat orang sehat. Kalau sakit Pak boleh ada puasa. Dia dalam Quran. Maka minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyam. Baru nak puasa bu sakit Ustaz lah. Boleh ada puasa bu kalau perlu catai itu kadang orang yang lupa harinya kuliah. Bu apa itu kalau orang adun ibu sakit hati soalnya. Itulah Ustaz. Bu sakit hati kau dah. Sakit hati kau dah. Itu tak bisa dah Pak. Awak pun sakit hati sudah dah. Lalu dia dipakainya kan. Sementara langit dia dipakainya lain. Itu. Kalau sakit hati itu tidak ada Pak. Jerawat bu jerawat.
orang yang kata puasanya tidak apa, kata-kata kaki kalau tidak puasa tidak apa. Hanya alasan sakitnya yang dimaksud dokter itu yang jangan puasa itu sama rubek ini pak. Perkataan dokter tadi sama juga perkataan ulama. Ini arti jawab kebutuhan pengeluaran. Berikutnya syarat wajib puasa adalah dalam mampu. Jadi dipermainkan hukum. Kalau tak mampu, lalu datang tak bisa. Usia lanjut yang umurnya 80, kakek nenek itu 90 tahun, tak bisa lah. Jam 9 jam sarapan pagi, jam 7 jam 8 sarapan pagi. Bahkan masuk, itu masuk, nanti jauh. Saya tahu jawab. Kepada mereka boleh tak puasa. Itu acaranya puasa. Di bulan lain pun tak bisa dong puasa dong. Mengganti acaranya pengganti. Kepada mereka membayar fidyah. Ada tak di rumah? Ada tak mungkin di kampung? Oh iya Pak Ustaz. Tapi saya rasa dia udah Jakarta atau mau udah aku ni dalam fitri. Kironya tanya lo kau udah tu. Saya rasa dia adik tu maka nama dia adik di kampung. Kironya alur. Perlu tak dikaji kau? Perlu dikaji. Apa ibu ahli waris tu wajib membayarnya. Kironya lewat tumpuk tahun yang lalu saya dah ada. Ada. Tentu perlu kaji terkait dengan hal seperti itu. Syarat wajib berikutnya tidak dalam keadaan musafir. Kalau musafir jalan, boleh pak, boleh. Ustaz, kamu dinas ke Jakarta, siap sahur, baik ke Bandara Tawang, jam 9 sampai Jakarta. Kamu tak batal puasa pada Ustaz. Kalau biasa satu Pak Ustaz sah. Selain terus ada keringanan, ada dulu cek lain namanya azimah. Dia dalam keadaan yang ada keringanan, tapi nyampe normal biasa. Dari Padang ke Damas Raya, ada boleh tu pak. Supaya zuhur jelasan itu kajian waktu zuhur namanya jamaah takdim. Habis itu saya lawak sembahyang asar sebelum zuhur jam asar namanya jamaah takhir. Yang sampai rakaat sembahyang zuhur itu press jadi 2 rakaat. Namanya itu qasar. Yang 3 rakaat boleh 1,5 bu. Malu ada 1,5 ada cara. Bapak Ibu itu namanya rukhsah untuk keringanan. Fasilitas yang Allah berikan. Tapi ibu cuma kan aku baca nama seraya bosan daripada tidak kita lagi hidup auto pribadi. Lah bangkit jam 9 10 tiba di Solo tu azan zuhur. Yang parkir situ supaya mode penduduk yang tinggal di Solo berjamaah tidak bagi jamaah ada bosan. Lah selesai itu tadi ujung sejujung tiba azan asar. Berarti situ sembahyang seperti masyarakat di ujung sejujung itu sembahyang berjamaah mengikut imam. Tidak jamaah atau sah? Satu Pak Ustaz sah itu azimah tadi. Dia dalam keadaan fasilitas ada untuk rusak keringanan, tapi dipilihnya pilihan normal biasa. Sah itu azimah. Walaupun ada komentar ulama Bapak Ibu, lah ada keringanan Allah fasilitas dalam dia sombong. Ada begitu. Tapi tetap sah. Tapi kita simpulkan apa habis waktu Pak ini. Syarat wajib puasa tadi adalah balik, berakal, sehat, mampu, tidak dalam keadaan musafir. Berikutnya syarat sah. Kalau cukup syarat sah, betul. Kalau tidak cukup syarat sampai sebenarnya puasa Pak, bukan palu dapat dosa dapat. Ya, contohnya ayat. Aku puasa juga puasa, dosa dapat, bukan palu dapat Pak. Syarat sah puasa pertama niat. Niat penting. Apakah niat ini boleh dilafazkan sengaja atau cukup sadar hati? Atau niat kau cik saya rasakan saya karena satu besok atau borong untuk sebulan penuh. Tidak kreditnya setiap malam buat niat, setiap pagi subuh ni sampai keadaan itu sadonya mulia. Dan itu para ulama lah dari dulu beda pendapat. Dan ingat tadi Pak, agama kau tidak diperdebatkan. Ulama-ulama itu ada pendapat ada dalilnya tu. Tidak sembarang kosong saja. Itu dia kerana ilmunya banyak. Jadi baca itu yang mengatakan niatnya dengan melafazkan pandangan Imam Syafi'i supaya tanam waktu dia silakan. Sengaja aku puasa silakan. Yang ini dapat saja. Ada dalilnya an-niyatu wal qasdu. Niat itu artinya menyengaja. Jagonya sampai ke sahurnya. Dalam artinya lah ada tidak bisa puasa. Lain puasa ya itu lah niat itu. Ulama mengatakan membolehkan itu. Silakan. Yang niatnya sekali untuk sebulan silahkan. Yang niatnya per hari per pagi silahkan. Boleh. Dan tidak boleh apa Ustaz? Yang tidak boleh tidak puasa tidak ada pakai baju
Pas satu banyak tuh orang tak puasa. Tidak pernah tuh menjadi perdebatan awak calonnya supaya orang puasa. Nah, orang lah puasa tapi niat beda-beda. Dan nanti itu debatnya panjang tak usah puasa setelah itu lain. Nah itu masalah ini banyak Pak Bu. Prioritas hilang. Nah, anan kita itu bilang bu itu jangan masa dicek lain. Ya baiklah, tidak sempat memari sebuah hari. Banyak pakat tua anan kita buang. Dan rumah tetap ya, yang tidak puasa banyak. Berikutnya syarat sah puasa itu adalah beragama Islam. Kalau agama Islam tidak sah. Kawan punya suku warna puasa batu hari siang hari tidak ada orang makan di kantor, tidak ada orang order makanan. Rancak kok kecilnya, aku rancak, berhasil dia keluar rumah, kawan mendukung. Batu barunya puasa. Ya dalam agama tidak sah. Ya kita agama ini sesasanya puasa. Terserah ini lah. Tidak awak kaji agama ini kan, awak kaji buat ini kan. Syarat itu mana ada di dalam agama Islam. Cuma lakum dinukum selesai. Adapun syarat sah berikutnya selain niat beragama Islam suci dari haid dan nifas. Tentang haid batal. Bu jangan sampai terjadi itu. Putri ibu mungkin itu pertama haid di bulan Ramadan baru baca kan. Zaman dari walinya mandi sore hari. Ketahuan ini sekarang haid kilo. Kececah orang yang mau tetap saya puasa 10 menit lainnya. Mengganti lo dan bisa bayar awak. Ayo kita menjelaskan bekerja sama. Tak boleh dulu batal. Ibunda Aisyah mengatakan, nahnu nu'maru bil qada'i shaum wa la nu'maru bil qada'i shalah. Kami pun disuruh Nabi mengganti puasa dan tidak mengganti sembahyang. Kalau datang haid sembahyang mengganti dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di bumi ilaika ruku tetap. Tu yang dari pagi itu apa Ustaz? Lain pahala ada waktu. Kalau pahala ada yang sesuai. Tapi tetap mengganti bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat sah berikutnya dia puasa pada hari yang dibolehkan puasa. Aduh hari-hari Pak, tidak boleh puasa. Bisa boleh banyak dapat pahala, dosa dapat. Puasanya di hari raya Idul Fitri itu, puasanya di hari Idul Adha, puasanya di hari Tasyrik. Oh iya, harap puasa situ, dosa dapat. Kalau di bulan Ramadan wajib puasa. Dapat pula kita simpulkan syarat sah puasa itu adalah niat beragama Islam, suci dari haid dan nifas, kemudian ia puasa pada hari yang dibolehkan puasa. Berikutnya apa saja rukun puasa? Dua saja. Yang pertama niat. Niat itu saking pentingnya Pak. Ini masuk rukun, masuk dosa sah. Ya. Yang kedua rukun puasa itu imsak, menahan dari segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ingat, terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi tidak ada puasa setengah hari kepada Bapak Ibu. Puasa setengah hari itu puasa nak tinggal. Berikutnya apa saja yang membatalkan? Yang membatalkan puasa, makan dan minum. Masih koma itu ada titik lain. Ada setelah itu yang tidak membatalkan puasa itu adalah tawassul, makan dan minum. Ustaz, boleh lo kajian makan minum tidak batal? Iya, ada batal, ada tidak. Yang tidak membatalkan puasa itu makan dan minum apa Ustaz? Makan dan minum karena lupa, tidak sana aja lupa. Kalau dua hidup tidak mana, hidup tidak mana kalau ya lanjut puasa. Rasa kira dari Allah itu Pak. Masa ya sampai dua yang lupa? Ya datang kanannya dah baik. Iya, jadi dopir yang lain tengah ada tidak sekali lagi TS. Karena dopir yang kau ada tu, dia tanggung korban TS kalau kena kawan aja. Diminumnya TS dari ATS itu yang batalkan puasanya. Hanya kalau tekanan tu Pak, dan ada dalam tubuh itu akan luar semua. Lah, lanjut puasa. Dia betul tercaki apa Ustaz harus di puasa orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang membatalkan puasa adalah makan dan minum sarajo. Sama ada orang puasa keseharian, masaknya, tanahnya, makannya, contohnya batal puasa. Batal puasanya Bapak Ibu, hubungan suami istri di siang hari. Jadi Pak, kalau di malam hari Pak, tidak ada masalah. Al-Quran menyampaikan, "Wahai lakum lailatul siyami arrafatu ila nisaikum." Kalau di siang hari Pak, masalah. Silakan. Tidak bisa diganti sendiri lain dong. Nanti tidak bisa. Yang pertama dalam Quran menyebutkan itu, "Fatahriru raqabah", memerdekakan budak. 5 budak begini.
Lain Pak Ustaz, di Jambi ada budak-budak Jambi, di Malaysia ada tambah ada budak-budak Paiwanawa ke situ. Bu, orang lain datang mana budak itu merdeka perang. Anak ambo pulang merdeka sudah lagi ada si korang. Tak ada hamba kat sini. Itu jenis kawalan adalah ada apa itu ajar orang lain. Fasiyam syahrain mutatabi'ain. Puasa Pak 2 bulan berturut-turut. Kalimat berturut-turut itu apa tu? Kalau 2 bulan 60 hari, hari ke-58 dan 9 datang. Ajar orang lain pulang dia 2 bulan berturut-turut. Tak apa tu. Beda. Kalau lah tidak bisa dikatakan itu, lalu yang ketiga adalah memberi makan 60 orang bagian rezeki. Dalam pandang rakyatnya pintar Ustaz. Datuk saya langsung saya bagi tinta anda bisa harus dengan tahapan-tahapan yang disebutkan. Berikutnya batal puasanya mengeluarkan air mani dengan sengaja. Batal puasanya sengaja muntah. Batal puasanya berubah niatnya. Jadi puasanya lain. Syarat satu tadi pakai niat puasa niat kan. Murtad keluarnya dalam Islam itu batal. Syarat sahnya tadi dalam Islam. Berikutnya batal puasanya dapat haid atau nifas. Dan tiba-tiba kilonya Pak. Kilonya ada. Berikutnya yang tidak membatalkan puasa anda membatalkan. Makan dan minum kan rukuk. Ya kan? Apa pun lah iya pun. Tekanan dulu. Itu masih karajo. Ada Ramadan tuh. Lah ada menang salah tujuan puji sentuh jalan buku tidak perlu. Ibu tidak perlu sedang menyapu di dalam tangan. Dek sayang kau udah ambil alat buku ini kalau selesai. Ibu bapak tadi boleh sah puasanya, tapi ibu yang mendiamkan tadi itu apa dosa tu? Ya karena membiarkan kan. Misalnya dinian Pak sama-sama lapar, dia sudah berjalan uang sesuai kerja. Berikutnya yang tidak membatalkan puasa keluar air mani dengan sendirinya tidak batal. Tidak batal puasa kumur-kumur atau beristinsyak. Sunat al-ghusl maksudnya air ke mulut keluar, maksudnya air ke hidung keluar. Tidaklah batal puasa. Tapi kok tidak salah katanya kumur-kumur. Asli bunyinya lah kumur-kumur. Lo balik. Lalu bunyinya lah kumur-kumur. Lo balik. Itu adalah maksud tertentu dan diberi batu. Berikutnya Bapak Ibu, tidaklah batal puasanya berbekam, memberi darah kotor atau mandi darah donor darah tidak batal puasanya, tapi kalau gara-gara itu lama lalu jadinya menjadi makruh atau alternatif malam hari lah kalau itu setelah ini makan minum dan tidak batal puasanya bersiwak, siwak bergosok gigi. Dulu zaman Nabi kan ada ada bros. Nabi pakai akar kayu sampai kini di Masjid Nabawi ya orang banyak kan, 1 real 2 real, sekali 5 real. Dengan begitu para sahabat menceritakan kami menjadi Nabi bersiwak ketika berpuasa. Sah boleh? Boleh. Tapi ada juga hadis Nabi dalam pendapat kalau 3 hari Pak dan 10 hari ada makruh. Berdasarkan hadis Nabi bau mulut orang puasa itu akan diganti oleh Allah dengan bau yang sangat harum seperti bau kasturi dari sarung. Tapi Pak tidak usah itu tunjuk Allah ke orang wajib mereka itu untuk hanya mencoba bukan harum adun lagi. Bau gantinya nanti di akhirat. Berikutnya Bapak Ibu tidaklah batal puasanya suntik injeksi tadi tidak batal puasanya. Tapi kalau infus jadi masalah sepakat para ulama itu batal. Tidak batal puasanya mandi berenang. Ibu kalau 3 hari tidak mandi Bu, batu tapi batal puasa. Tidak batal puasanya. Berenang juga tidak ada. Berenang lah tadi. Anak-anak fakultas olahraga ujian berenang di sana kuliah. Tapi kalau sambil menyelam ya Pak, tidak ada orang berdoa ya contohnya setiap batal puasanya. Tidaklah batal puasanya menghirup aroma wangian. Bagi para fungsi hari, ya. Tidak batal puasanya aroma rendang. Merendang sama Pak? Mencium aroma rendang boleh? Boleh mencium. Tapi tidak usah sama-sama dua. Ada aroma yang membekanya waktu itu tuh jadi berubah. Kalau hanya sekedar bahkan Bapak Ibu ulama kilonya ada berdiskusi adalah kalau punya ibu mencoba orang mulai. Iya kan? Ada yang berpendapat lidah itunya bagian dari panca indera untuk merasa kan, kulit, mata, penindera. Kalau yang teteskan berarti tetes, kan lidahnya itu di kalaunya balik lidahnya balik. Tidaklah membatalkan puasa. Tapi ibu kok tak lain Pak. Nanti gue pilih yang mencoba terasa lah yang mulai Pak.
Dua kemungkinan tuh. Ada maksud tertentu dan balik batu, atau mungkin tidak pandai Pak. Anda usaha mencoba mereka. Tidak batal puasanya Bapak Ibu, tangga giginya, ketinggalannya masuk ayat, tidak batal puasa. Iku yang musawian itu diskusi pertama itu ayatnya ada hadisnya pada ulama. Waktu yang pendek kan, mungkin dibalikan banyak. Tidak batal puasanya Bapak Ibu, ibu-ibu di dapur tuh. Tangan itu sehingga waktu asok banyak terhidup. Aku lihat, tidak ada waktu batal. Tapi kalau apa-apa, karena maksudnya menunggu rumah dulu itu memasukan asok, kemudian juga baliknya masukan asok. Bukan sembarang asok tuh Pak. Batal puasa. Batal puasa tuh kalau soalnya itu batal puasa. Enggak karena di bulan Ramadan bagusnya kita tinggalkan. Pabrik rokok saudara orang Yahudi Pak menyumbang ke Israel. Nanti boleh pre-Palestine. Yang benar saudara di Palestine. Nasrani. Coba Bapak bayangkan, mudah-mudahan waktu ini Ramadan untuk merubah. Allah tidak merubah nasib kita kecuali kita sendiri yang merubah nasib. Allahu a'lam bishawab. Kursi banyak waktumu. Pengurus. Hendak roti dapat diskon. Maka jemaah ini tambang gitu. Iya. Ya, itu barangkali. Iya Bu. Itu orang yang penyakit asma. Dia puasa. Pokoknya dia harus seminggu gitu kan. Itu sah puasanya. Sah. Itu ada masuk pembahasan para ulama. Ada inhaler itu lebunan disemprot kan kemudian kan. Artinya pasang ke hidung itu dibolehkan, tidaklah membatalkan puasa. Apalagi itu dalam bentuk kedaruratan. Kalau di negara itu batal puasa hampir seluruh Ramadan itu batal puasanya kan, karena memang saat itu apa yang asmanya akut gitu kan. Hanya kamar sebab itu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, boleh tidaklah membatalkan puasa. Ya, kalau seandainya lah memang di dalam akut labia bana itu tentu kategorinya lah sakit Bu, tak boleh meninggal puasa, tapi harus diganti di hari lain. Tapi kalau hanya sekedar untuk menyebut itu tidaklah membatalkan puasa. Ulama sudah membahas itu. Barangkali itu Pak. Iya, 3 pertanyaan itu. 3 pertanyaan. Untuk anak-anak. Baru kita serahkan. Bagus. Yang pertama, ya adik. SD Pak. SD SMP paling tinggi. SD SMP. Iya. juga ada. Masya Allah. Di bulan Ramadan itu ditingkatkan pahala yang wajib dapat 10 kali lipat, yang salat biasa ibadah sunnah seperti pahala salat wajib ibadah wajib. Ada satu malam yang itu pahalanya ya Allah lebih hebat dari 83 tahun kita beribadah. Apakah nama surah di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang itu? Silakan bacakan. Itu pertanyaan. Bacakan ayatnya. Silakan nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adraka. Itu pemahaman pertama. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu Al-Fasl. Ulang dari awal katanya. Ini jadi guru. Tapi Bapak Ibu yang mendengar Allah, murid apresiasi pada adik. Siapa namanya? Pati kita kasih hadiah untuk Pati. Betul Pak. Sebenarnya tadi nama surahnya saja tadi adalah Inna a'tainakal kautsar. Kenapa dikasih ke Pati Bapak? Betul Pak, kita buat betul karena sebenarnya tadi Ambo ingin satu ayat saja, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu pun sudah mencukupi jawaban. Tapi sebenarnya tahu Paknya hafal karena mungkin agak gugup saja Pak, insyaallah ya. Pokoknya bersuzan Pak. Alhamdulillah ya. Pertanyaan kedua, lamanya di sekolah. Oh iya. Kepada adik-adik yang putri, pertanyaan hati-hati ya. Jangan sampai terlewatkan. Iya, dimaklum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan kedua untuk adik-adik di rukun Islam yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan.
Ini kewajiban yang sudah diwajibkan Allah pada generasi sebelum kita. Jadi tujuannya supaya kita menjadi orang bertakwa, ya kan? Biar bertakwa itu dari hari ke hari semakin bagus akhlaknya. Sebutkanlah ayat yang mewajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan dalam surah Al-Baqarah. Ya Allah, murahnya lain. Ayat Al-Baqarah 183 ada gitu, tambah dulunya cek lain. Adik-adik silakan. Pak, perempuan. Ayat tentang puasa Al-Baqarah 183. Wahai orang beriman, diwajibkan puasa. Yang paling capek siapa? Bagaimana pertanyaan Anda? Anda kan Pak ya? Anda. Oke, silakan. Bismillah, silakan Anda. Ya, ayyuhalladzina alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina Berani lanjut. Betul, berhak untuk mendapatkan hadiah ya. Siapa yang bisa menyempurnakan kata Betul, Pak. Betul. Berarti ada cek lain, Pak? Ya. Iya. Apa lagi? Baik, pertanyaan satu lagi pertanyaan ini bebas ya, laki-laki atau perempuan. Maya paling capek menunjuk tangan ya. Jadi pertanyaannya tidak boleh langsung untuk dijawab, tapi terlebih dahulu harus mengacungkan tangannya. Ustaz mencari siapa yang paling capek untuk mengangkatkan tangannya. Baik. Berikut ini adalah syarat wajib puasa. Yang pertama adalah balik. Yang kedua berakal. Yang ketiga adalah apa tadi? Sehat. Yang keempat adalah dia mampu. Artinya cek lah. Silakan. Ustaz Perempuan. lagi turunkan tangan lo. Silakan. Mari, sini maju. Maju cewek, maju sini. Jilbab hitam. Pokoknya berbeda Pak ya, tidak yang sudah mendapatkan hadiah tadi. Tidak dalam keadaan musafir. Betul Pak, tidak dalam keadaan musafir. Demikian barangkali Bapak Ibu, mohon maaf. Insya-Allah di kesempatan lain nanti akan mendapatkan kesempatan pulang dapat hadiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.